Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu persoalan terbesar dalam hidup manusia adalah lupa. Dan kalau kita mau jujur, setiap orang, apakah dia orang muda, orang remaja, anak-anak, bahkan orang tua, bahkan kakek, nenek, ya kan, siapapun dia, pasti pernah mengalami lupa. Nah, lupa ini bisa menjadi sesuatu yang sederhana, tapi lupa juga bisa menjadi sesuatu yang fatal. Saya ambil contoh sederhana. Jika engkau melupakan hari ulang tahun istri misalnya, wow, itu bisa menjadi sesuatu yang fatal. Mungkin buat sebagian orang karena memang dia dibesarkan dari keluarga yang tidak menganggap hari ulang tahun penting misalnya, ya kan. Dia juga kadang-kala lupa bahwa dia ulang tahun gitu, ya kan. Di dalam keluarganya terbiasa hal seperti itu misalnya. Sementara istrinya dari keluarga yang setiap ulang tahun pasti ada pesta, pasti ada surprise, pasti ada perayaan, ya kan. Nah, sehingga waktu pagi-pagi suaminya tidak bereaksi apa-apa di hari ulang tahun, wah, istrinya mulai berharap-harap, cemas, ya kan. Surprise apa yang akan dikerjakan oleh suami saya? Sampai malam tidak ada surprise apa-apa. Dia yang surprise. Dia pikir ada kejutan, katanya dia yang terkejut. Ya ampun, suami saya lupa, ya kan. Wow, itu bisa jadi persoalan besar, ya kan. Di sekolah saja bisa jadi masalah ketika seorang anak lupa mengerjakan PR, lupa bahwa hari itu adalah hari ulangan umum misalnya, ya kan. Hari tesnya dia, wow, saudara-saudara, bisa berakibat fatal. Nah, dalam kehidupan juga banyak hal yang seringkali kita lupakan. Ada orang-orang yang lupakan komitmennya, ya kan. Dalam rumah tangga, suami sudah berkomitmen, saya akan menjadi suami yang baik, ya kan. Istri akan menjadi satu-satunya, ya kan. Istri juga sudah berkomitmen akan tunduk kepada suami, mengasihi, mengasuh, merawatnya, ya kan. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, akhirnya dia mulai merasa kecewa dan mulai meninggalkan komitmennya, ya kan. Begitupun dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita sudah komitmen untuk setia, kita sudah komitmen untuk menjadikan Yesus yang paling utama dalam hidup kita. Tapi mungkin karena tawaran-tawaran dunia, akhirnya kita kehilangan komitmen kita lupa akan komitmen kita, juga janji-janji kita. Tidak sedikit orang yang sudah berjanji tapi kemudian melupakan janji-janjinya. Bahkan seringkali kita juga lupa hal-hal yang dahsyat yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sampai akhirnya kita bersungut, kita sepertinya lupa gitu. Allah pernah menolong kita, Allah pernah buat hal yang dahsyat dalam hidup kita. Dulu saya dikit lagi menuju pada kematian, tapi tangan Tuhan menolong saya. Dikit lagi saya tertabrak dengan truk misalnya, itu kesaksian saudara, tetapi tangan Tuhan menyertai saya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Seringkali kita lupa karya Tuhan yang dahsyat. Nanti kita ada masalah sedikit, ada persoalan sedikit, langsung bersungut-sungut, Tuhan kenapa enggak bela saya? Nah, kita juga seringkali lupa kebaikan-kebaikan orang dalam hidup kita. Mulai dari yang paling dekat dengan kita, orang tua kita misalnya, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang mendoakan kita. Kita lupakan orang-orang yang pernah menolong kita. Seringkali kita lupakan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini harus kita mengerti bahwa lupa itu hal biasa. Tapi jangan sampai lupa kita ini menuntun kita pada kehancuran. Tapi biarlah kita tetap ingat hal-hal yang benar, ingat hal-hal yang merupakan tanggung jawab kita, ingat komitmen-komitmen kita, ingat janji-janji kita, dan yang paling penting kita ingat akan Tuhan yang telah luar biasa
baik, luar biasa, menyelamatkan kita karena kasih setianya yang dahsyat. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas tentang ingat kepada Tuhan. Saudara, kita bisa lupa banyak hal dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah boleh lupa kepada Tuhan, karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang selalu melakukan perkara besar buat kita, dan Tuhan juga yang menjamin hari esok kita. Haleluya. Nah, dalam Yunus pasal 2 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Yunus pasal 2, ini pembahasan kita dalam program ini. Yunus pasal 2 ayat 7 sampai 8. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Perhatikan kalimat ini, ketika jiwaku letih lesu dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa saja lupa segala hal, tapi sekali lagi saya mau tekankan, jangan sampai kita lupa kepada Tuhan. Mengapa? Karena yang pertama saya pelajari, orang yang lupa kepada Tuhan itu menjadi orang yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena orang yang lupakan Tuhan, dia tidak akan peduli dengan nilai-nilai moral lagi. Makanya orang yang sudah lupa sama Tuhan, waduh, dia menganggap membunuh orang itu biasa. Orang yang sudah lupa dengan Tuhan, kadang-kala aborsi dianggap normal. Ya habis gimana pendeta, saya kan masih muda, lalu saya hamil di luar nikah, kan ini mempermalukan. Ya sudahlah, kalau begitu lebih baik saya aborsi saja. Toh bayi ini juga baru umur 2 minggu, toh bayi ini juga baru umur 1 bulan. Lihat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, orang yang lupa Tuhan akan menjadi orang yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena tidak ada lagi nilai-nilai moral dalam hidupnya. Yang kedua saya pelajari, orang yang lupa Tuhan akan menjadi orang yang masa bodoh dengan orang lain. Orang kalau sudah lupa Tuhan, saudara, dia nggak peduli. Buat dia masa bodoh istri, saya mau berselingkuh, urusan apa sama istri? Masa bodoh sama suami, anak-anak, saya pokoknya udah tertarik sama pria lain, saya mau bercerai dari suami saya. Masa bodoh, orang mau ngomong apa? Waduh, orang kalau sudah lupa Tuhan, saudara, nggak peduli sama orang lain. Dia korupsi, masa bodoh. Mau yang miskin tambah miskin, ya kan? Mau yang susah kebanjiran, masa bodoh. Yang penting saya bisa rampas hutan sebanyak-banyaknya, dapat uang sebanyak-banyaknya dengan cara saya sendiri. Ini yang saya bilang, orang udah lupa Tuhan, dan dunia ini sedang penuh dan dipenuhi dengan orang-orang yang lupa Tuhan, sehingga dia berbahaya, nggak peduli dengan nilai-nilai moral, masa bodoh dengan orang lain. Lalu juga saya pelajari yang ketiga, orang yang lupa Tuhan akan menjadikan uang sebagai Tuhan dalam hidupnya. Orang kalau udah lupa Tuhan, yang dia jadikan Tuhan dalam hidupnya itu uang. Buat dia yang penting saya dapat uang, mau halal mau haram masa bodoh, yang penting pokoknya saya dapat uang. Padahal Alkitab sudah bilang, akar segala kejahatan Allah cintakan uang. Kalau kita udah apa-apa kita buat hanya untuk dapat uang, cari uang, dan kita udah gak bisa lagi ngerti mana halal mana haram, yang penting dapat uang. Apapun yang namanya dapat uang itu halal menurut kita. Ini yang saya bilang, kita telah menjadikan uang sebagai Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah lupa pada Tuhan yang sebenarnya. Dan yang keempat, orang yang lupa Tuhan akan hidup menyusahkan orang. Orang kalau udah lupa Tuhan, suami yang lupa Tuhan, dia nyusahin istri dan anak-anaknya. Orang muda yang sudah lupa Tuhan, dia akan nyusahin mama dan papanya. Dan istri-istri yang sudah lupakan Tuhan, dia akan menyakiti buat suaminya dan anak-anaknya. Karena sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari
Mari untuk kita tetap ingat akan Tuhan. Pertanyaannya, kapan sih biasanya orang akan ingat akan Tuhan? Yang pertama, jika kita sedang susah. Makanya ayat ini berkata, ketika jiwaku letih lesu dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Betul, banyak orang biasanya ingat Tuhan kalau lagi susah. Tapi selalu saya bilang, kalau kita bisa ingat Tuhan kalau kita lagi senang, kenapa kita tunggu susah? Kenapa kita tunggu hancur? Kenapa kita tunggu jatuh? Kenapa kita tunggu binasa dulu? Mari waktu kita dengar firman, kita ingat akan Tuhan. Kita kembali ke jalan Tuhan, sehingga kita gak usah susah dulu. Tapi di tengah-tengah kita mendengar firman, iman kita dikuatkan. Kita berbalik dan kita melihat pertolongan Tuhan. Yang kedua, kapan biasanya manusia ingat Tuhan? Yaitu ketika Roh Kudus mulai menegur. Artinya apa? Dia sediakan waktu. Dia tunggu Tuhan dan dia berkata, Tuhan, ada banyak masalah yang sedang terjadi dalam hidup saya. Lalu dia buka hati, Roh Kudus mulai bicara dan dia mendengar. Ini juga saat dimana kita ingat Tuhan. Makanya Alkitab bicara, kalau Roh Kudus bicara, jangan keraskan hatimu. Kalau Roh Kudus mulai menegur, mari kita ingat Tuhan. Jangan kita abaikan, karena kalau tidak, hidup kita akan susah sendiri. Yang ketiga, kapan biasanya manusia ingat Tuhan? Yaitu ketika kita sedang mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Seringkali waktu kita merasa kita udah jauh dari Tuhan, tiba-tiba masih saja kita lihat penyertaan Tuhan, masih saja kita melihat berkat-berkat Tuhan. Lalu kita disadarkan, ini kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin saya dapat ini semua. Kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin saya capai ini semua. Kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin saya rebut ini semua. Lalu kita diingatkan, ini karena Tuhan. Jangan sombong, jangan merasa, ya tapi kan ini kan juga karena saya, ini kan karena saya. Akhirnya kita mulai menjauh lagi dari Tuhan. Kapan biasanya manusia ingat Tuhan? Yang pertama, jika kita sedang susah. Yang kedua, ketika Roh Kudus mulai menegur. Yang ketiga, ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Dan yang keempat, ketika kita mendisiplin diri kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Ini yang perlu kita kerjakan. Kalau kita mau mendisiplin diri kita tetap beribadah kepada Tuhan, maka kita selalu akan mengingat Tuhan. Dan orang yang selalu mengingat Tuhan, dia tidak pernah akan turun. Dia naik dan melihat pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ini lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbau berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan jamah, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan mereka mulai melupakan Tuhan, mulai diingatkan kembali untuk bersandar hanya kepada Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan tidak pernah dia mengecewakan kita. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.